Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Putri Windianti, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 kelas A. NPM 18 10 30 10 62. Kurir berasal dari bahasa Yunani yang berarti tempat berpacu dan berlari. Istilah kurikulum pertama kali muncul pada dunia olahraga, terutama pada bidang atletik, dalam atau pada masa Romawi kuno di Yunani. Dalam bahasa Prancis, kurikulum berasal dari kata courir yang memiliki arti berlari. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish untuk mendapatkan medali dan penghargaan. Jarak yang ditempuh itu kemudian diubah menjadi program sekolah dan semua isi dari program tersebut. Program tersebut kemudian berisi mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa selama kurun waktu yang ditentukan. Kemudian kurikulum terminologis berarti sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Yang pertama, asas filosofis, yang berarti dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat di negara tersebut. Di Indonesia, penyusunan, pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan Pancasila, Undang-Undang, dan garis besar haluan negara sebagai landasan filosofis negara. Yang kedua, asas psikologis. Ini berhubungan dengan bagaimana perkembangan kurikulum bagi peserta didik berdasarkan segi perkembangan peserta didik tersebut, agar di dalam pengembangan kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, asas sosiologis. Ini berhubungan dengan pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Sosial mengacu pada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu dalam masyarakat. Yang keempat, asas organisatoris. Suatu aktivitas dalam mencapai tujuan pendidikan formal perlu bentuk pola yang jelas tentang bahan yang akan disajikan atau yang akan diproses kepada peserta didik. Pola atau bentuk bahan yang akan disajikan, inilah yang dimaksud dengan organisasi kurikulum. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan. Disebut juga dengan model administratif atau garis komando atau line staff, merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling bawah dan mungkin paling dikenal. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atasan dan bawahan atau top and down dan dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan kurikulum. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar atau SD, sehingga pembelajaran di pusat pada program Pancawardhana. Kurikulum 1968 dirubah menjadi kurikulum 1964 dan dilakukan perubahan pada struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi Jiwa Pancasila.
Yang diubah adalah pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 68 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tujuan dari kurikulum 68 ini pada pembentukan manusia Pancasila yang sejati. Jadi lebih fokus terhadap pembentukan manusia Pancasila yang sejati, yang menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran seperti kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1975 memberikan landasan baru bagi kebijakan perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan teori, model, dan desain kurikulum modern. Model pembelajarannya dikenal dengan nama perencanaan sistem instruksional dan menjadi model baru bagi dunia pendidikan. Kurikulum ini juga memuat landasan filosofis, teoritis, dan model. Kurikulum 1975 masih dikembangkan berdasarkan pemikiran orientasi filosofis pendidikan keilmuan yang dominan dan tidak berorientasi pada pembangunan. Dikarenakan kurikulum ini menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bagian manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective. Sedangkan metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam PPSI. Yang pertama, berorientasi pada tujuan instruksional. Maksudnya, karena pemberian pendidikan pada siswa itu waktunya terbatas, maka sekolah harus memaksimalkan fungsi dan efektivitasnya. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu menggunakan CBSA atau cara belajar siswa aktif seperti berdiskusi. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Yang keempat, materi pembelajaran menggunakan spiral, yaitu semakin tinggi kelas, maka semakin banyak yang diperoleh atau dibebankan oleh siswa tersebut. Yang kelima, memberikan pengertian terlebih dahulu, lalu setelahnya memberikan contoh. Karena soal-soal yang akan diberikan akan lebih mudah untuk dikerjakan. Yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Yang kedua, kurangnya guru atau pendidik yang berkualitas dan profesional untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, indikator sudah disusun, sehingga itu menjadi rancu karena indikator yang disusun seharusnya disusun oleh guru, karena yang paling mengerti kondisi siswa dan lingkungan adalah guru atau pendidik. Yang keempat, kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KTSP, atau masih rendahnya kualitas seorang guru karena dalam KTSP seorang pendidik dituntut harus kreatif. Yang kelima, konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Yang terakhir,
paradigma guru dalam pembelajaran KPK masih seperti kurikulum sebelumnya. Yaitu seperangkat rencana pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Nah, bentuk mata pelajaran yang dikaitkan dengan lingkungan sekitar, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, serta materi yang akan disampaikan juga disesuaikan dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Tujuan dari kurikulum bermuatan lokal adalah untuk memberikan bekal kepada siswa agar mempunyai pengetahuan dan wawasan yang mantap mengenai ciri khas lingkungan dan kebutuhan masyarakat tersebut, sehingga nantinya akan mendukung keberlangsungan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Yang pertama, pengembangan kurikulum pada tingkat makro atau nasional, yang berarti pada tingkat ini pengembangan kurikulum dibahas dalam ruang lingkup nasional yang meliputi pendidikan formal, informal, dan non-formal, baik secara vertikal maupun horizontal untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pengembangan kurikulum pada tingkat institusi atau sekolah. Ada 3 kegiatan pokok dalam pengembangan ini, yaitu merumuskan tujuan sekolah atau standar kompetensi lulusan masing-masing lembaga. Yang kedua, penetapan isi struktur program. Yang ketiga, penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Dan tahap pengembangan kurikulum yang ketiga adalah pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi. Pada tahap ini dilakukan dalam bentuk pengembangan silabus bidang studi untuk setiap semester. Pengembangan silabus harus berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur. Yang keempat, pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Pada tahap ini, seorang guru perlu menyusun program pembelajaran seperti paket, modul, paket belajar, paket berprogram, dan lain-lain. Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dahulu dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Tujuannya menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah agar menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga nantinya warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan. Ada 4 aspek program Adiwiyata, yaitu yang pertama, kebijakan sekolah, yaitu dengan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum di sini yang diambil adalah berbasis lingkungan. Yang ketiga, kegiatan berbasis partisipatif. Yang keempat adalah sarana dan prasarana pendukung ramah lingkungan.